Assalamualaikum anak-anak aku kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang populasi sampel, mean, modus, median, jangkauan, dan lain-lain. Pertama kita akan belajar tentang populasi sampel. Populasi adalah suatu hal yang akan diteliti oleh peneliti pada penelitian. Suatu hal, kita baca dulu. Di sini seorang peneliti meneliti kemampuan berpikir kreatif dengan model pembelajaran discovery learning dari siswa kelas 8 di SMP Negeri 24. Jadi yang akan diteliti adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 24. Dengan konteksnya adalah kemampuan berpikir kreatif dengan model pembelajaran discovery learning. Setelah itu peneliti melakukan tes homogenitas sehingga mendapatkan bahwa semua siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif yang sama. Jadi semua siswa yang kelas 8 ini ya memiliki kemampuan berpikir kreatif yang sama. Setelah itu peneliti mengambil satu kelas untuk melaksanakan penelitian, yaitu kelas 8A. Otomatis populasinya adalah apa? Siswa kelas 8 di SMP Negeri 24 Semarang dengan kemampuan berpikir kreatif yang sama. Setelah itu sampelnya. Sampel adalah suatu hal yang diambil dari populasi, jadi sebagian dari populasi, yaitu kelas 8A, itu sampelnya. Kelas 8A di SMP Negeri 24 Semarang. Terus next, seorang peneliti meneliti olahraga apa yang paling digemari di SMP Negeri 24 Semarang. Peneliti bertanya pada beberapa siswa, tentukan populasi dan sampelnya. Jadi kita nyari populasi dan sampel. Terus kunci-kuncinya kita tandain. Olahraga yang paling digemari di SMP Negeri 24. Otomatis populasinya adalah siswa SMP Negeri 24 Semarang. Terus sampelnya nggak pakainya ya. Sampel dari penelitian di atas itu adalah siswa yang gemar berolahraga. Nah, dicari itu sampelnya, karena kan konteksnya itu olahraga ini. Ada pertanyaan di sini? Nanti kalau ada pertanyaan WA Ibu ya. Next, rata-rata nilai matematika satu kelas adalah 8. Jadi X bar satu kelas adalah 80. Jika nilai matematika siswa adalah, jika jumlah ya, ini jumlah, ada jumlah. Jika jumlah nilai matematika siswa adalah, jadi sigma, jumlah itu sigma, ini simbolnya sigma, jumlah. Terus nilai matematika siswa itu X, jadi sigma X sama dengan 2560. Maka banyak siswa, banyak itu N.
Jadi kalau ada banyak mangga, banyak siswa laki-laki, banyak tomat atau banyak hewan, itu N. Banyak itu N. Setelah itu rumus yang kita pakai ini kelas, jadi siswa di kelas. N kelas, ini juga kelas. Otomatis rumus yang kita pakai adalah X bar atau mean rata-rata sama dengan sigma X per N. X barnya 80 kita ganti, sigma X nya 2560, N nya ada yang kita cari kan, jadi di sini tetap N. Setelah itu pindahlah yang penyebut dahulu. Ini pindah yang berbentuk penyebut, kuncinya itu nggak boleh ada penyebutnya. Kalau penyebutnya itu adalah berupa variabel ataupun berbentuk akar dan lainnya itu udah boleh. Kecuali kalau bilangan bulat boleh, nanti bisa dibagi. Jadi kalau variabel dan bentuk akar besok kelas 9 nggak boleh berada di penyebut ini. Otomatis kita harus pindah N ini dulu. Bagi dipindah menjadi kali. Ya, atau bagi N dipindah menjadi kali N. Sama dengan 2560. Sekarang kita kan nyari N. Kita nyari N. Jadi kita harus pindah 80 dipindah, otomatis N sama dengan 2560 dibagi dengan 80. Setelah itu 2000 ini dicoret-coret boleh ya, Ibu coret ya. Salah ini. Coret. Berapa? 25 bagi 8 adalah 3. Sisa 1, 16 bagi 8 adalah 2. Otomatis banyak siswanya adalah, jadi banyak siswa pada kelas tersebut adalah 32 anak, atau bisa tulis juga 32 siswa. Ini jawabannya. Next. Berikut ini adalah data hasil ulangan matematika kelas 6. Datanya ini. Nah, data kan ini banyak. Kalau banyak data, lebih baik kita membuat tabel. Jadi ini hasil ulangan. Nilai ya. Nilai bisa kita simbolkan dengan X. Terus frekuensi bisa disimbolkan F kecil, jangan F kapital ya, F kecil. Terus yang ini kita, karena kita nyari pengukuran data, jadi ada pengukuran data itu terbagi menjadi mean, modus, jangkauan, apalagi kuartil, Q, apalagi QR, apa namanya itu, jangkauan interkuartil, QD. Next ya. Pertama, kalau kita nyari mean, kita butuhnya XI kali dengan FI. Kalau kita nyari Q, apa ini kuartil, kita nulisnya apa? Data ke, ya enggak? Data ke. Kita tulis dari kecil dulu ini, sebelah sini. Paling kecil 5 ya. 5-nya ada berapa? Tulis 5. 1, 2, 3, 4. 4 ya, ada 4. Jadi 5-nya ada 4, otomatis frekuensinya 5 adalah 4. Setelah itu 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi tak? Udah ya, jadi frekuensinya ada 7 dari 6 itu. Terus sekarang nilainya, yang nilainya 7. Ada berapa frekuensinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sekarang yang 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Terus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Terus 10 ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, kita hitung. XI kali FI. 5 kali 4 sama dengan 20. Ini 6 kali 7. 42. Aduh, maaf. 7 kali 8. 7 kali 8 berapa? 56. Setelah itu 8 kali 11 gampang ya. Mudah. 8 kali 11 itu adalah 88. 9 kali 7. 9 kali 7 berapa? 63. 10 kali 3 30. Sekarang kita jumlah. 60 ini dijumlah jadi 62. Dijumlah jadi, ibu kebiasaan tuh kurang teliti dulu. 1 8 tambah 8 6. Terus 8 tambah 1 9 jadi 0 2. 6 tambah 3 9 6 2 2 9 9. Totalnya jadi ini total ya. Total atau penjumlahan bisa disimbolkan seperti ini, oke. Jadi ini adalah 299. Ini bagus. Ini orek-orekan. Oke. Totalnya frekuensi 4 tambah 7 berapa? 11 19 30 40. Totalnya 40. Langsung kita hapus. Oke, ini 4. Langkah data ke jadi kita urutin frekuensinya. Ini kan 4 frekuensinya, jadi datanya ke 0 sampai ke 4. Ini 7, jadi ini lanjutin 4 5 4 tambah 7 adalah berapa? 11 ya. 4 tambah 7 11. Ini lanjutin 12. 11 tambah 8 19. Kita lanjutin 20. 19 tambah 11 30. Kita lanjutin 31. 30 tambah 7 37. Kita lanjutin 38. 37 tambah 3 adalah 40. Oke. Ini untuk nyari X-bar, ini untuk nyari kuartil. Kita ngerjakan yang mana dulu? Kita ngerjakan yang modus dulu, yang mudah ya. Modus. Pakai stabilo yang frekuensinya terbesar, yaitu 11 ini frekuensinya. Otomatis modusnya nilainya adalah 8. Modus sama dengan 8. Dikarenakan nilai 8 itu frekuensinya banyaknya siswa, yang nilainya 8 adalah 11 anak. Terus yang B apa? Yang B adalah rata-rata. Oke, rata-rata. X-bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Jumlah dari XI kali FI berapa? Adalah 299. Jumlah siswanya atau jumlah frekuensinya adalah 40. 299 bagi 40 berapa? Ibu, 29,9 bagi 4. Nolnya langsung dibagi 10. 28 bagi 4 7 ya. 7 sisa 1. 7,19 bagi 4 berapa? 4.
Sisa berapa? 19 bagi 4 jadi sisa 3. 30 bagi 4 7 lagi, sisa 2. 20 bagi 4 5. Jadi rata-ratanya adalah 7,475. Medusnya adalah 8. Setelah itu yang C, jangkauan ya. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar adalah 10. Data terkecil adalah 5. Jadi 10 kurangi 5. Ada mercon. 5. Jangkauannya adalah 5. Sekarang kita masuk kuartil ya. Pertama nyari kuartil bawah yaitu Q1. Oke. Langkah pertama nyari letaknya dulu, letak Q1. Rumusnya apa? N plus 1 bagi 4. N-nya ada 40 tambah 1 bagi 4. 41 bagi 4 berapa? 10,25. Letak 10,25 di mana? Di sini ya. Kan 10 5, ini kan 5 itu sama dengan 5 6 7 8 9 10 11. Nah, jadi 10,25 di data ini kita pakai warna ungu biar beda. Data ke ini otomatis Q1-nya adalah 6. Next, sekarang nyari Q2. Kita tulis letaknya dulu, letak Q2. Q2 itu median ya. Jadi letak median. N plus 1 bagi 2. 40 tambah 1 bagi 2 adalah 20,5. 20,5 di mana? Di sini. Ingat-ingat, ini tuh sama aja 20, data ke 20, data ke 21, data ke 22 sampai data ke 30. Jadi 20,5 di sini otomatis adalah 8. Jadi Q2-nya adalah 8. Sekarang nyari Q3. Letaknya dulu, letak Q3. 3 kali N plus 1 bagi 2. Langsung ya, N plus 1 kan 41. Jadi 3 kali 41 bagi 2. Bagi 2 benar enggak? Salah, bagi 4. Bagi 4 ini. Langsung ini 10,25 kali 3. Jadi adalah 30,75 hasilnya. Kalau nggak percaya pakai kalkulator coba. Letaknya Q3 adalah 30,75. Kita tulis ini dulu. Ini kan 31,32 seterusnya sampai 37. Sedangkan ini 20,21 sampai seterusnya sampai 30. Apakah ada 30,75? Tidak ada toh? Kalau nggak ada, kalau ini kurang, kalau ini kelebihan, jadi 30,75 berada di tengah. Di sini antara ini. Ya toh, kalau di antara itu jadi Q3-nya pakai rumus
Data pertama dari letak kuartil 1 adalah 8. Data pertama Ibu pakai merah ya biar kelihatan. Data pertama dari kuartil 1 adalah 8. Bentar, ini pakai merah. 8. Otomatis di sini adalah 8. Setelah itu ditambah apa? Data kedua dikurangi data pertama. Data kedua dikurangi data pertama dari letak kuartil ya, terus dikali 0,75. 8 tambah 1 kali 0,75. Hasilnya adalah Q3-nya adalah 8,75. Setelah itu jangkauan interkuartil. Ibu tulis di sini pakai hitam. Jangkauan interkuartil itu disimbolin QR. Adalah QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa? 8,75 dikurangi Q1-nya 6. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 2,75. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 2,75. Sekarang adalah apa? Simpangan kuartil. Disimbolkan dengan QD. QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Jadi 8,75 dikurangi 6 bagi 2. 2,75 bagi 2 sama dengan 1,3 sisa 1 berapa? 7 sisa 1, 5. Simpangan kuartilnya adalah 1,375. Inilah yang dinamakan dengan pengukuran data. Pengukuran data pertama modus, rata-rata atau mean X bar ini, jangkauan, kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah atau median. Jadi ini bisa ditulis dengan median. Setelah itu Q3 atau kuartil atas, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Itulah namanya pengukuran data. Next ya. Ada data berbentuk diagram titik. Ini namanya diagram titik. Pertanyaannya ya, banyak siswa yang memiliki tinggi badan 157. Oh, ini tinggi badan jadi ya. Ini tinggi badannya, ini siswanya. Ini banyak siswa. Banyak siswa frekuensi ya selalu vertikal. Setelah itu data itu selalu, ini datanya. Selalu horizontal, bentuknya mesti kebanyakan seperti itu. Setelah itu, banyak siswa memiliki tinggi badan 157. Apakah 157 ini ada jawabannya? Titiknya di mana? Enggak ada kan? Jadi tanda tanya. Jika rata-ratanya, kita tulis sini. Jawab di sini ya. Kita tulis X bar diketahuinya, yaitu X barnya sama dengan 157,125. Setelah itu apa? Kita buat tabel. Ini X, ini frekuensi. Ini X kali frekuensi. X-nya adalah 154. 154 masuk enggak ini? 154. 154 enggak masuk ya? Jadi ini bukan 154, yaitu 155 karena enggak ada datanya. Dan ini paling kiri. Itu enggak masuk. Jadi 156
paling kiri mepet pada sumbu Y itu gak masuk, jadi agak kanannya sumbu Y itu masuk. Itu 156, 157, 158, 159, 160 enggak ada. Setelah itu 155 frekuensinya 4, ini 4, dilihat kirinya 4. Setelah itu frekuensi dari 156 itu 2, ini ya 2 ya. Setelah itu frekuensi dari 157 ada. Kalau enggak ada frekuensi itu banyak. Jadi kalau banyak itu simbolinya N kecil. 158 ada berapa di sini ya? Yaitu 8. Kita 8. Setelah itu 159 ada berapa? Di tengah-tengah antara 2 dan 4. Jadi 3. Tengah-tengahnya 2 dan 4 adalah 3. Kalau aduh Bu, saya nggak bisa ngawang-ngawang gitu. Rumusnya adalah 4 ditambah 2 dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Rumusnya ini. Kalau langsung ini 2, 3, pasti tengahnya 3, langsung 3 enggak apa-apa. Terus dikalikan 155 kali 4. 155 kali 4. 0, 2, 20, 22, 4, 6, 20. 155 kali 4 sama dengan 620. Setelah itu 156 kali 2. 156 kali 2. 2, 1, 10, 1, 3, 3, 1, 2. 3, 1, 2. 157 kali N. 157 kali N bisa disimbolkan dengan 157N. Setelah itu 158 kali 8. 8 kali 8 adalah 64. 8 kali 3 40. 8 kali 1 8, 12. Bisa pakai kalkulator ya besok, kalau itu kan online kalian bisa pakai kalkulator, enak ya. Terus 159 kali 3. 7, 2, 15 tambah 2, 17. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 477. 3. Tiga. Satu tiga empat kali 33 adalah 4422 dikurangi 134 NP ditambah 145 NP. Ini pindah ya ke sini biar NP dengan NP. Jadi 4686 dikurangi 4422 sama dengan min 134 NP tambah 145 NP. Ini dihitung 6 kurangi 2 4, 8 kurangi 2 6, 6 kurangi 4 2. Ini kita balik yang positif di depan, yang gampang gitu. 134 NP. Atau enggak nilai terbesar dikurangi nilai terkecil.
145 kurangi 134 adalah 11 NP. Sekarang kita pindah 11 nya, jadi 264 dibagi 11 sama dengan NP. Berapa? 2, sisa 4. Jadi banyak prianya, banyak siswa pria adalah 24 siswa. Gimana kalau caranya nyari putri? N putri, seandainya suruh nyari N putri, kita pakai ini, yaitu NW plus NP sama dengan 33. N wanita ya, bukan putri ya, N wanita, karena P itu pria, N wanita, ini tetap N putra. Setelah itu N wanitanya nggak ada, jadi tulis N wanita tambah N putranya 24, ini sama dengan 33. N wanita sama dengan 33 dikurangi 24 adalah 9. Bisa juga kita nyari N wanitanya dari N putra. Paham tak ini? Jadi langkahnya pertama tulis rumus, tulis penyimbolannya ini, diketahuinya ini tulis. Setelah ditulis baru kalian tulis yang akan dicari. Setelah tulis yang akan dicari, tulis rumusnya, dimasukkan semua nilai-nilainya. Setelah dimasukkan, loh kok ini ada NW sama NP, NW sama NP. Kita lihat yang memuat NW sama NP. Oh, ternyata yang memuat NW sama NP adalah nilai total yang memuat itu. Nah, nilai total banyak total, N total itu adalah NW tambah NP, N wanita tambah N pria. Sama dengan otomatis 33. Itu diolah-olah sedemikian rupa sehingga mendapatkan banyak prianya adalah 24. Sekian pembelajaran hari ini ya. Jadi langkah pertama, tulis yang diketahui berbentuk tabel bisa, berbentuk variabel bisa. Terus yang kedua, tulis rumus. Yang ketiga, perhitungan penyelesaiannya, baru simpulan jadi. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.